Oke sobat, balik lagi bareng gue di sini di Jiwa Channel. Oke, jadi di video kali ini kita kembali mereview Yamaha NMAX tentunya. Oke, jadi di depan gue udah ada Yamaha NMAX yang udah dimodif sedemikian rupa. Jadi kita bakal bahas mulai dari harga per part dan part apa aja yang digunakan serta penghabisan total dan konsep motornya, konsep apa sih sebenarnya. Jadi kita bakal bincang-bincang bareng ownernya langsung. Oke, jadi seperti biasa buat kalian yang baru bergabung jangan lupa klik tombol subscribe dan tekan tombol lonceng sampai rusak. Anjay. Oke, jadi kita bakal panggil ownernya, ini dia. Waduh. Jatuh dari langit kan, Bi? Dari plafon. Wah, dari plafon. Oke, jadi apakah bersedia untuk diulas secara detail dan terperinci kali ini motornya, Bli? Siap. Tos dulu, Bli. Oke, jadi bisa perkenalkan nama Bli siapa dan dari klub mana? Oke, nama saya Malen Argo, biasa dipanggil Gebeng. Saya dari klub PNBC Payangan. PNBC Payangan. Ya. Jadi untuk nama Instagram Blinya apa nih? Nama Instagram saya Ombengs Project. Ombengs Project. Ya. Jadi nama Instagramnya gue tulis bawah. Oke, jadi kita bakal bahas motor ini. Untuk ini NMAX tahun berapa dan tipe yang apa, Bli? Ini NMAX ABS tahun 2019. ABS yang tahun 2019. Ya. Jadi lumayan masih bisa dibilang baru ya motornya ya? Udah 2 tahun. Udah 2 tahun, udah dimodif full. Ini mengusung konsep apa nih motornya, Bli? Untuk konsep lebih ke maxi modif sih. Maxi modif. Ya. Jadi ini modifannya udah full ya? Udah full diganti. Oke, kita akan rinci sekarang ya. Untuk gas spontan ini menggunakan apa, Bli? Gas spontan saya pakai KTC. KTC? Ya. Itu harganya? Sama holder dan sling gas. Ya, sling gasnya 400 ribuan. 400 ribuan? Ya, 420 ribu. Oke, jadi untuk gas spontan di motor ini menggunakan KTC. Kemudian untuk tali gas atau sling gasnya itu menggunakan yang motif karbon. Ya, motif karbon. Kemudian untuk holder yang ada di kanan KTC. Ya, KTC. Jadi itu harganya sepaket 400 ribu di luar hand grip dan bar end, boy. Oke, kemudian kita lanjut ke hand grip dan bar end. Untuk hand grip menggunakan apa nih? Ini merek Thailand. Merek Thailand. Ya. Itu untuk harganya, Bli? Cuma 60 ribu. 60 ribu. Itu di luar bar end. Oh, sudah langsung bar end. Include bar end. Include bar end. Jadi ini hand grip menggunakan merek Thailand. Ini harganya sekitar 60 ribuan. Ini empuk nggak, Bli, dipakai? Ya, cukup lah. Nggak licin ya? Oh, nggak terlalu. Nggak terlalu licin. Ya. Karena kalau misalnya hand gripnya itu licin akan sangat berbahaya. Nanti pas kalian melamun gitu tangannya lepas dari stang ya, itu bisa fatal akibatnya, Bos. Oke, kemudian kita lanjut untuk master rem kanan kiri ini menggunakan apa nih? Yang KTC V1. KTC V1. Ya. Itu untuk harganya 1,7. 1,7 itu udah include bracket dan tabung Di luar bracket. Ya. Di luar ya? Ya, di luar bracket dan tabung. Jadi untuk master rem ini menggunakan KTC yang V1. Untuk harganya 1,7 itu di luar bracket dan tabung. Ini dipadukan dengan double disc depan. Ini apakah support untuk kaliper kanan kiri untuk master rem ini? Support sangat bagus. Sangat bagus ya? Ya, Nyaman? Nyaman. Oke. Jadi buat kalian yang mempunyai motor yang depannya ada double disc atau double cakram, ini cocok menggunakan master KTC yang V1. Oke, kemudian kita lanjut untuk bagian tabung dan bracketnya nih harganya berapa, Andi? Untuk tabung kebetulan saya pakai yang Brembo. Yang Brembo Itu harganya 200 ribu per pieces. 200 ribu ya? Untuk bracketnya KTC 150 ribu per pieces. Per pieces. Jadi habis sekitar berapa ya? 700 ribuan ya untuk tabung dan bracketnya. Oke, kemudian kita lanjut untuk stang menggunakan apa, Bi? Untuk stang saya pakai Black Diamond. Black Diamond. Ya. Ini untuk harganya? Stang harganya 1.250 dan dudukannya 300 ribu. Jadi untuk stangnya aja harganya 1.250. Ya. Kemudian untuk dudukannya atau plangkonnya ya, itu harganya sekitar 300 ribu. Jadi ini menggunakan bahan dural aluminium ya untuk plangkonnya. Ya. Ini aman nggak, Bli? Nggak goyang nggak? Sementara aman sih. Aman ya? Ya. Karena kalau kita misalnya touring atau berkendara jarak jauh itu kita kan nggak tahu medannya seperti apa. Nanti pas bertumpu di stang itu takutnya ada lepas. Karena banyak yang jual pangkon stang yang abal-abal kayak gitu. Jadi ini udah teruji secara klinis. Ini dipastikan aman nih. Untuk posisi riding dari stang Black Diamond nih bisa diatur juga kan? Bisa diatur tingkat ke drop headan atau apa ya. Jadi untuk posisi riding kalian bisa diatur nih di sini. Oke, kemudian kita lanjut untuk holder yang ada di kiri menggunakan apa nih? Holder Fixion yang PNP NMAX. Holder Fixion yang PNP NMAX. Ini harganya 245. 245 ribu. Oke, jadi menggunakan kualitasnya bagus ya. Ya.
Karena kalau misalnya pakai yang kualitas bisa dibilang medium, karena sepengetahuan saya itu holder ada banyak macamnya juga beli. Iya. Meskipun tipenya sama, tapi kelasnya berbeda. Itu kalau misalnya kita pakai yang KW biasanya pada bagian switchnya tuh sering terjadi korosi atau karat. Ya. Maka sering rusak lah. Oke, kemudian kita lanjut untuk spion ini menggunakan apa nih? Black Diamond Black Diamond. Ya. Itu untuk harganya 450. 450 ya. Jadi ini menggunakan Black Diamond yang warna black tentunya karena mereknya Black Diamond. Ini harganya sekitar 400 ribuan. Jadi ini cocok banget buat kalian yang apa ya, ingin tampil mewah tapi tetap ada spionnya. Karena kan banyak orang yang modif motor itu spionnya dihilangin, Dilepas, ya. dilepas kayak gitu. Oke, kemudian kita lanjut ke bagian body dulu. Ini pada bagian panel-panel nih hampir semua udah di karbon Kevlar nih, Bli. Iya, kecuali pijakan kaki. Kecuali pijakan kaki ya. Ya. Jadi kecuali bordes ini udah di karbon Kevlar. Ini untuk biaya karbon Kevlar di motor ini keseluruhan habis berapa nih? Untuk Kevlar keseluruhan habis 9.800.000, tapi sudah termasuk cover stang, tutup speedo, delta box, dan spakbor. Dan spakbor. Ya. Jadi sebelum konsep pakai bodi yang ini udah ada konsep sebelumnya ya? Udah sempat 3 kali ganti warna, Ji. 3 kali ganti warna. Ya. Oke. Jadi kenanya 9.800.000 itu udah include sama cover sen, sama Dasi juga. dasi, dagu juga ya. Dagu, Dan spakbor, spakbor, dan delta box, delta box dan cover stang, stang. dan cover speedo juga. Cover speedo juga. Ya. Oke, jadi udah full karbon Kevlar. Itu untuk DNMAX habisnya sekitar 9.800.000. Oke, jadi kita beralih ke repaint. Untuk repaint ini mengusung konsep apa nih, Bli? Untuk konsepnya lebih ke grafis minimalis. Minimalis. Ya, minimalis. Jadi untuk konsep grafisnya ini minimalis dipadukan dengan aksen-aksen ya bisa dibilang lebih apa ya, lebih hidup lah warnanya ya. Ini untuk warna dasarnya menggunakan warna apa nih? Kuning Ohlin. Kuning Ohlin. Jadi kuningnya ini serupa dengan shockbreaker Ohlin yang ori, kalian mungkin tahu atau pernah lihat ya. Jadi ini warnanya seperti itu, boy. Mungkin kalau di video kelihatan beda karena ada penambahan grading segala macam lah. Tapi untuk warna aslinya itu menyerupai Ohlin. Ini untuk biaya repaintnya berapaan? Untuk biaya repaintnya 2,5 juta. 2,5 juta. Ini untuk repaint warna-warna yang di airbrush ini aja ya? Ya. Jadi ini di repaintnya di mana nih, Bli? Di Gusdom JDM Paint. Gusdom JDM Paint. Ya. Oke. Ini harganya sekitar 2,5 jutaan. Jadi harga tuh tergantung motif dan warna juga ya, Bli ya? Ya. Serta kualitas cat juga berpengaruh ke harga. Ke clear biasanya. Clear biasanya ya. Oke, kemudian kita lanjut. Kita bahas dari tengah dulu. Untuk gantungan barang ini menggunakan apa nih, Bli? Agras Agras. Ya. Itu untuk harganya sekitar 150 ribuan ya. 150 ribuan. Karena di NMAX standarnya itu nggak ada gantungan barang. Ya. Jadinya biasanya orang gantung barang di kunci. Itu menyebabkan kunci sering bengkok biasanya ya. Sering bengkok biasanya. Jadi sangat recommended buat kalian yang khususnya motornya sering dipakai harian atau pergi ke pasar atau sering bawa barang lah. Oke, kemudian kita lanjut untuk cover tangki. Cover tangki juga pakai Agras. Agras juga. Ya. Untuk harganya Sama juga sekitar 150-an. 150 ribuan. Pasnya lupa. udah lama soalnya ya. Oke, kemudian kita lanjut untuk cover key-nya, untuk cover kuncinya nih. Sama pakai Agras juga. Agras juga. Itu untuk harganya 75.000. 75.000. Ya. Jadi ini juga berfungsi buat kalian yang sering colok-colok semrawut biar nggak. Sembarangan. Iya. Karena kalau nggak pakai yang model ini ya, karena ini bahannya aluminium kayaknya. Ini bisa membuat awet pada bagian key-nya kan. Oke, kemudian kita lanjut ke bagian depan dulu ya. Untuk windshield menggunakan apa nih, Bli? Yang Osito Cyberok. Osito yang Cyborg. Ya. Itu untuk harganya 125.000. 125.000. Ini menggunakan yang clear ya. Ya. Agar aksen karbon Kevlarnya itu terlihat. Oke, kemudian ini juga pakai baut probol juga nih. Untuk probol full di motor ini habis berapa nih, Bli? Sekitar 1,8 juta. 1,8 juta. Ya, sudah semuanya. Sudah semuanya. Jadi semotor ini habis sekitar 1,8 juta. Oke, kemudian kita lanjut untuk headlamp depan. Untuk headlamp depan nih di custom menggunakan apa dan harganya berapa, Bli? Untuk headlamp depan saya pakai yang LED. LED. Punyanya mobil apa kalau kurang tahu jelasnya. Artinya nih Iya. kepunyaan mobil ya aslinya Ya, ya. punya mobil yang LED ya. Itu untuk biaya customnya habis berapa nih? 2,3. 2,3 juta. Ya. Oke. Jadi ini sinarnya tuh terang banget ya, Bli? Terang sekali. Jadi buat kalian yang suka ngintip-ngintip celana legging di jalan, tembus pandang nih, Bos. Kemudian kita lanjut untuk sen menggunakan apa nih? Yang JPA, JPA yang red, yang red ya. Ya. Jadi untuk sen depan menggunakan JPA yang red. Untuk harganya nih 600.000. 600 ribuan. Oke, kemudian kita lanjut ke kaki-kaki yang ada di depan dulu.
Ini istimewa nih boy. Untuk USD ini menggunakan KTC KTC. Ini untuk harganya nih 3,7 dulu saya beli. 3,7 juta. Jadi harga yang kita sebutkan itu hanya estimasi ya, karena beda toko, beda daerah, pasti beda harga. Ya, pasti. Karena banyak yang komplain soalnya. Jadi ini pasti empuk ya beli ya. Lebih empuk dari bisa aslinya. Disetting juga ya. Bisa disetting? Ya, bisa. Jadi ini ada adjustable-nya. Jadi kalian bisa setting ribbon dan preload-nya. Jadi harga itu nggak mengkhianati kualitas pastinya. Oke, kemudian kita lanjut. Ini pengeremannya nih menggunakan double disc. Untuk disc brake atau piringan cakram ini menggunakan apa nih beli? Saya pakai Neserbit yang floating. Neserbit yang floating. Ya. Ini untuk harganya? Per pieces-nya 360. Per pieces 360. Berarti keduanya sekitar 800 ribuan ya? Ya, Kurang lebih 800 ribuan. Kemudian untuk kaliper. Kaliper saya pakai yang KTC monoblok 4 piston. KTC monoblok yang 4 piston. Jadi untuk harganya berapa nih beli? Per pieces-nya 1.450. 1.450 untuk satu bijinya. Ya, satu biji. Kanan kiri itu sekitar 2.900.000 Ya. untuk kaliper depannya doang. Itu harga 2.900.000 sudah include bracketnya belum? Belum. Belum ya? Belum. Untuk bracketnya aja harganya? 1 juta per pieces. 1 juta per pieces. Gila. Jadi untuk bracketnya ini menggunakan aluminium yang dibentuk dengan CNC ya beli ya. Oke, kemudian kita lanjut untuk selang rem. Selang rem saya pakai TDR TDR yang ABS. yang ABS. Itu harganya 700.000. depan belakang. Ya, depan belakang dan tambahan untuk double disc lagi 100.000. Jadi sekitar 800.000 ya untuk total penghabisan selang rem di motor ini. Karena ini menggunakan sistem double disc, jadinya ada untuk cabangnya ya beli ya. Jadi ini untuk pengereman double disc ini apakah nyaman ya beli? Nyaman untuk dipakai harian. Nyaman ya, lebih pakem lah dari aslinya. Lebih pakem dari aslinya. Tapi kalau misalnya ini kan udah modif full nih, otomatis bobot motor tuh lebih berat dari aslinya. Jadi ekstra untuk pengereman pastinya ya beli ya. Ini nyambung banget nih sama konsep motornya karena banyak variasi yang melekat di motor ini, jadinya makin berat motornya. Oke, jadi ngomongin soal pakem atau enggaknya remnya, ini ada hubungannya ke ban. Jadi untuk ban ini menggunakan apa beli? Yang Angel Scooter. Pirelli yang Angel Scooter. Ya. Lumayan pakem juga bannya ya. Karena kalau misalnya remnya pakem tapi bannya tidak sop kumpulan atau tidak pakem itu bahaya kepleset. Itu untuk harga depan belakang? Saya beli waktu ini 1,3. 1,3 juta. Ya. Depan belakang itu size Ini ring 14 soalnya. ring 14. Oke, jadi ini menggunakan ring 14. Kemudian untuk diameter bannya udah diakses juga kan ya? Oke, ngomongin soal ring 14. Pasti pelek ini udah diganti dari aslinya. Karena NMAX aslinya ring 13 ya beli ya? Ring 13 ya. Jadi ini menggunakan velg apa nih beli? Saya pakai Axio yang ring 14. Axio yang ring 14. Jadi emang udah PNP untuk double disc. Ya, PNP double disc. Oke. Jadi sekilas peleknya ini mirip pelek X-Max Ori ya? Mirip. Jadi ini menggunakan ring 14 merek Axio. Jadi ini menggunakan warna apa nih peleknya beli? Abu, grey ya. Grey ya. Ini untuk warnanya emang asli seperti ini atau di repaint lagi? Aslinya hitam. Aslinya black. Ya, saya repaint lagi. Repaint lagi menggunakan warna grey. Grey. Oke, kemudian kita lanjut ke bagian tengah dulu nih. Untuk bordes atau pijakan kaki, Saya pakai Wuming. Wuming. Ya. Ini untuk harganya beli? Dapat minta di teman. Minta di teman. Jadi buat kalian yang nonton, utamakan gratisan boy. Hey, that's pretty good. Oke, kemudian kita lanjut untuk jok. Jok nih di custom juga. Ini habisnya berapa dan menggunakan bahan apa nih beli? Ini saya pakai MBTEC. MBTEC. Ya, TT 750.000. 750 ya. Oke, kemudian kita lanjut untuk behel. Ini menggunakan behel potong. Jadi ini behel asli yang dipotong atau beli behel yang udah jadi nih? TT langsung di tempat Kevlar. Oh, TT langsung di tempat Kevlar. Jadi untuk biaya Kevlarnya tadi udah include ya? Ya, sudah. Oke. Kemudian kita beralih untuk stop lamp belakang. Untuk stop lamp menggunakan apa nih beli? Saya pakai JPA JPA yang di custom sipit. yang di custom sipit. Oke, jadi JPA di custom sipit lagi. Itu untuk harganya berapa nih? Untuk JPA harganya 1,2, custom lagi 250.000. Custom lagi 250. Ya. Jadi ini JPA-nya udah lama ya, beli ya? Udah. Mungkin dari baru modif udah ganti lampu-lampu ya? Udah. Karena biasanya basic modif NMAX ya ganti sen dan lampu-lampu itulah. Oke, kita beralih ke bawah dikit nih. Untuk footstep atau pijakan kaki penumpang nih udah diganti juga. Ya, sudah. Ini menggunakan Black Diamond. Black Diamond. Untuk harganya berapaan beli? 250.000. 250. Jadi untuk footstep belakang menggunakan Black Diamond. Kemudian kita beralih untuk pada bagian L filter tuh udah ada veloscope-nya juga. Veloscope ini menggunakan apa nih beli? Saya pakai drift. Drift. Ya. Untuk harganya 150.000. 150.000. Kemudian untuk cover CVT-nya Saya pakai Black Diamond. Black Diamond. Untuk harganya 400.000. 400 ribuan. Jadi ini menggunakan
produk dari Black Diamond. Oke, kemudian kita lanjut untuk shockbreaker belakang. Saya pakai KTC. KTC. Ini bisa di setel kan dia? Ya. Jadi untuk suspensi di motor ini depan belakang menggunakan KTC ini Bu ya. Untuk shock belakangnya ini harganya berapa nih? Harganya 2.450.000. 2450. Ya. Jadi harga shock belakang itu 2.450.000. Kemudian kita beralih lagi untuk pengereman yang ada di belakang nih. Untuk kaliper belakang Saya pakai KTC. KTC Ya. yang 2 piston. Yang 2 piston. Harganya Harganya saya beli 950. 950. Jadi untuk kaliper belakang menggunakan KTC yang 2 piston harganya 950. Itu di luar bracket. Di luar bracket. Untuk bracketnya sendiri Saya beli 700.000. 700.000 untuk bracket belakang. Oke, kemudian untuk disc brake belakang atau piringan cakram belakang ini menggunakan apa nih? Saya pakai TDR. TDR. Ya. Itu untuk harganya nih 150.000. 150.000. Oke, jadi piringan belakang menggunakan TDR. Kemudian untuk selang rem tadi udah include sepaket Bangkit sepakat sama yang di depan. sama yang di depan. Kemudian untuk arem dan standar 1, standar 2 ini udah di chrome juga. Ya, sudah. Itu untuk biaya nge-chrome-nya habis berapaan deh? Saya TT waktu ini kena 850.000. TT kena 850.000. Ya. Oke, jadi biaya ketiga item yang di chrome ini habis sekitar 850.000. Oke, kemudian kita ada kelupaan satu nih. Untuk standar 1 atau standar stamping ini udah diganti nih. Sudah. Ini Sebelumnya pakai chrome cuman karena abses ban. harus diganti. Ya, jadinya ganti yang bisa disetting. Oke, jadi ini untuk standar sampingnya ini bisa disetting ulang ya, Bli, ya? Ya. Untuk ketinggiannya. Karena ini bannya udah di up ring itu menggunakan ring 14, jadinya motornya makin tinggi sehingga harus ganti jongkrak. Ya. Oke. Ini untuk jongkraknya menggunakan jongkrak apa dan harganya berapa, Bli? Ini dongkrak model robot Model robot, kemudian untuk harganya 225. 225. Jadi untuk jongkraknya ini recommended banget buat kalian yang sering gonta-ganti ban dan velg ya. Jadi tinggi motor biar menyesuaikan. Oke, kemudian kita lanjut untuk knalpot menggunakan apa nih? Saya pakai ROV. ROB. Ya. Itu untuk harganya, Bi? Saya beli 1,3. 1,3 juta. Jadi suaranya halus ya, Bi? Halus. Ngebas. Ngebas dikit. Ngebas dikit ya. Bukan ngedekin pasang. Jadi ini DP killernya dipasang nggak? Sudah langsung. Sudah langsung ya? Sudah langsung. Jadi suaranya tuh seperti ini, Boy. Oke, kemudian kita lanjut pada bagian pendinginan. Ini untuk cover radiator menggunakan apa nih, Bli? Saya pakai Fastbike. Fastbike. Ya. Itu untuk harganya 225. 225. Kemudian untuk selang radiatornya Saya pakai Samco. Samco Sport. Itu untuk harganya, Bli? Saya beli meteran di Shopee. Oh, beli meteran nih di Shopee. Harganya 80.000. 80.000 per meter ya. Ya. Oke, jadi kita udah bahas part luarnya dari motor ini. Sekarang kita sedikit masuk ke dalam, boy. Anjay. Oke, Bli. Jadi untuk dapur pacu atau permesinan apakah udah ada di up nih? Untuk permesinan semuanya masih standar dealer. Masih standar dealer. Ya. Sampai kiriannya masih standar. Ya, standar dealer. Jadi dengan bobot motor yang makin berat ini apakah ada pengaruhnya nggak? Ada, Keras ya? lumayan. Lumayan. Jadi udah pasti secara logika makin berat ya tenaganya makin Kurang. ya dia. Yang paling dirasakan itu pas start awal atau pas top speed atau apa, Bli? Keduanya juga. Keduanya juga ya. Jadi sangat berpengaruh ya. Oke, itulah sebabnya makanya motor-motor balap biasanya dihilangin semuanya biar ringan juga. Oke, Bli. Jadi kita udah bahas dari bagian luar sampai dalamnya motor ini. Sekarang kita bahas totalnya. Ini untuk total modif hingga seperti ini berapa nih, Bli? Untuk penghabisan dari awal sampai sekarang sudah sekitar hampir 56 juta. 56 juta. Cuman kan banyak yang nggak terpasang sekarang. Iya. Yang terpasang sekarang ini mungkin di sekitar 35-40-an tuh. 35 sampai 40 jutaan ya. Ya, itu estimasi aja ya. Estimasi. Karena banyak part-part yang ganda. Ya. Jadinya bisa dikalkulasikan lah. Oke, jadi buat kalian yang bingung mencari inspirasi NMAX Modif, jadi ini dia jawabannya ya. Di depan kalian ini udah ada NMAX Modif sekitar 35 sampai 40 jutaan ya, Bli ya. Oke. Jadi motor ini udah ada prestasinya nggak, Bli? Sudah. Berapa kali ikut kontes nih? Pernah ikut kontes 4 kali, 3 kali podium. 3 kali podium. Ya. Itu juara yang didapetin? Yang pertama waktu meet up di Kedai 27. Iya. Itu dapat the best Maxi Modif. The best Maxi Modif. Ya. Kemudian yang kedua itu virtual kontes nasional di peringkat pertama Maxi Modif.
peringkat pertama Maximodip. Jadi ini kontesnya virtual. Ya, yang itu yang kedua virtual. Oke, kemudian Yang ketiga yang baru ini di Booms ya dapat juara 3 di Maxi Custom. Maxi Custom. Oke, jadi selain modif yang merogoh kocek lumayan tinggi atau bisa dikatakan tinggi ya, ini juga ada prestasinya pula. Jadi nggak sekedar hambur-hamburin uang atau poya-poya gitu ya. Jadi motor ini ada prestasinya. Lumayan membanggakan juga ya. Oke, jadi mungkin demikian video kali ini. Barangkali ada pertanyaan atau komentar bisa tulis di kolom komentar. Dan jika kalian suka video ini bisa tekan tombol like. Dan jika kalian ingin bertanya lebih intens atau lebih dalam tentang motor ini, bisa di follow Instagramnya. Nama Instagramnya apa, Bi? Om Banks Project. Om Banks Project. Oke, jadi mungkin demikian video kali ini. Saya Jiwa Channel dan ini Om Banks Project. pamit undur diri, see you next video.